semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini aku akan membahas tentang seperti apa sih pandangan dia terhadap kalian ya. Dia di sini bisa jodoh kalian atau pasangan kalian atau orang yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Jadi kalau untuk pilih kartu kali ini, pandangan dia artinya pandangan seseorang, bukan pandangan banyak orang. Nah, seseorang itu terserah kalian, seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa tanya aja kira-kira pandangan jodoh kalian tentang kalian itu seperti apa, atau kalau kalian sudah punya pasangan, atau ada seseorang yang ingin kalian tanyakan, nah kalian bisa pikirkan orangnya ya, yang dimaksud itu siapa. Lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi, setelah kalian memikirkan siapa yang dimaksud di sini, kalian dengarkan intuisi kalian, kira-kira intuisi kalian menuntun kalian memilih grup yang mana. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya, oke? Ingat, ini adalah general reading, jadi energinya kolektif. Tentu tidak mungkin akan sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, tidak mungkin akan resonate dengan semuanya. Tidak mungkin ya, tetapi berusaha menjangkau banyak orang gitu ya. Tapi tetap saja ya, tidak bisa resonate untuk semua yang menonton. Jadi relax saja, anggap saja ini hanya fun reading ya. Kalau ada hal yang positif, ya itu bisa jadi pertimbangan, oke? Di sini ada 3 pilihan ya, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Langsung saja kita menuju ke grup 1. Hai grup 1, buat kalian yang memilih Joker, di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Di sini aku melihat Libra, itu energi yang kuat. Kemudian Aquarius ya. Kemudian ada Capricorn, ada Scorpio, ada Pisces, ada Cancer ya. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, grup 1. Kira-kira seperti apa sih kalian di mata dia atau mereka gitu ya? Kalau aku lihat di sini, mereka melihat kalian adalah orang yang tegas ya. Orang yang punya prinsip ya. Orang bisa saja bilang punya prinsip, tapi belum tentu mereka berprinsip itu gitu loh. Seprinsipil itu gitu loh. Nah, kalian itu kelihatan banget orang yang sangat prinsipil, memegang apapun yang menjadi prinsip kalian atau keyakinan kalian, dan itu tidak bisa atau tidak mudah digoyah gitu. Jadi tegas banget. Aksen tegas di sini kelihatan banget. Sebagian orang mungkin bisa melihat itu keras gitu ya, tapi keras itu tidak berarti ya segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan atau nada tinggi gitu ya. Terus apa ya? Keras di sini bukan berarti otoriter gitu ya, bukan. Itu ya pemahaman masing-masing orang aja. Tapi kalau yang aku sebut di video aku itu tidak ada kaitannya sama itu sih. Itu cenderung pada orang itu punya pendirian yang teguh gitu loh, ya tegas gitu. Tapi sebagian orang mungkin bisa melihat itu kayak keras gitu. Buat orang yang tidak kayak nggak menerima kalau ada orang yang berbeda dengan mereka, atau seakan-akan orang harus mengikuti mereka. Nah, kalau dihadapkan pada kalian, mereka bisa mengatakan kalian keras kepala gitu ya. Sebenarnya bisa jadi mereka itu keras kepala, cuman otoriter gitu. Jadi kalau orang punya prinsip sendiri untuk dirinya, ya itu ya udah biarin aja gitu loh. Kalau karena mereka tidak mengikuti kita terus kita bilang keras kepala, ya kita keras kepala juga sebenarnya. Cuman ya sok-sokan aja bilang orang keras kepala gitu. Bahkan keras kepalanya ke otoriter justru kan. Nah gitu. Ya jadi keras kepala itu tidak melulu diartikan negatif gitu sih sebenarnya, karena tergantung perspektif. Kalau perspektifnya seperti itu, ya buat orang yang nggak terima aja bilang itu keras kepala. Sebenarnya itu adalah berprinsip. Karena kalau orang nggak punya prinsip ya, atau mudah terombang-ambing, mudah setuju, mudah mengiyakan, dia sama sekali nggak ngerti apa yang dibahas, apa yang dilakukan. Nah itu kayak air di atas daun talas juga. Jadi kayak cuman ngikut-ngikut aja, tapi nggak paham substansinya gitu. Jadi ya bukan seperti itu juga. Itu juga nanti dibilang
kayak nggak punya pendirian, ya sama aja. Segala hal bisa dibilang negatif gitu kan. Ini tergantung orangnya aja sebenarnya gitu ya. Oke, jadi punya prinsip dan berprinsip itu bukan hal yang salah. Oke, nah di sini aku melihat mereka itu melihat itu gitu loh. Jadi mereka nggak bilang kalian keras kepala ya. Walaupun tadi aku udah bilang sebagian orang di luar sana bisa salah arti aja atau mengatakan kalian ya orangnya keras gitu. Tapi mereka itu kayak melihat value kalian, melihat nilai kalian. Kalian orang yang memegang teguh prinsip gitu ya. Kemudian kalian orang yang pekerja keras. Nah, kalau ini boleh lah pekerja keras. Orang yang giat, rajin gitu loh. Jadi entah kalian itu seperti apa, mungkin kalian merasa enggak, gue nggak pekerja keras, gue biasa aja gitu ya. Tapi mereka melihatnya kalian itu pekerja keras, itu kan dari sudut pandang mereka, itu yang aku baca di sini, oke? Kalian ini kalau menginginkan sesuatu, kalian akan berusaha merealisasikan itu dengan kerja itu, dengan usaha itu. Jadi kalian orang yang suka berusaha gitu ya. Bukan sekedar jalan pintas gitu, tapi memang kalian itu punya semangat itu sih. Kalian memang karakternya seperti itu. Karakternya itu pantang menyerah gitu bisa jadi ya di sini. Karakter yang sebenarnya aku mau bilang tidak lembek gitu loh. Jadi kalau mau sesuatu bukan sekedar cari link, tapi kalian cari tahu dan kalian berusaha gitu loh. Jadi orang yang sangat berproses lah di sini ya. Seperti itulah. Jadi kalau ingin sesuatu, mau merealisasikan sesuatu, kalian akan berusaha untuk mewujudkan itu, bekerja untuk itu gitu ya. Dan mungkin kalian ini gini, tipikal orang yang akan terus bekerja gitu. Orang yang mandiri kalau aku lihat di sini ya. Jadi terserah apapun gendernya ya, mau bekerja di luar atau tidak gitu ya. Aku melihat kalian orang yang akan berusaha bekerja meskipun di rumah gitu. Seperti itu karena memang mentalnya udah mental seperti itu gitu loh. Mental mandiri. Tidak diukur dari seberapa besar penghasilannya atau materinya, tapi kalian adalah orang yang mentalnya mandiri gitu loh. Jadi tetap bekerja gitu, ya. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini mereka itu bisa melihat kasih sayang kalian. Mereka bisa melihat kalian itu orang yang penyayang sebenarnya, penuh dengan cinta gitu. Balik lagi, kalau kalian kelihatannya sangat tegas gitu, tidak semua orang mungkin melihat sisi Ace of Cups ini gitu loh ya. Tetapi mereka itu orang yang cukup teliti dan smart gitu ya, cerdas dalam melihat itu gitu. Apalagi kalau aku lihat di sini kan mereka punya ketertarikan ya sama kalian. Jadi jelas kalau mereka memperhatikan kalian dan mereka sepertinya kalau melihat dari pandangannya yang kayak gini ya, mereka ini termasuk orang yang open minded gitu loh. Jadi memahami lah kalau kalian ini orangnya seperti ini gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini, ya mereka tahu gitu loh, kalian itu di balik ketegasan itu ya, di balik ketegasan kalian orang yang sebenarnya lemah lembut gitu loh, atau adalah sisi kalian yang itu gitu, yang bisa kalian tunjukkan. Sisi lemah lembut yang ditunjukkan di waktu-waktu tertentu gitu loh. Itu bisa terlihat di waktu-waktu tertentu gitu. Selebihnya mungkin itu nggak selalu terlihat, tetapi bukan berarti kalian bukan berarti kalian itu penyayangnya hanya sewaktu-waktu, enggak juga gitu loh. Cuman kalian itu balik lagi, kalian memang karakternya seperti itu, tetapi dalam diri kalian itu nggak diragukan orang yang sebenarnya baik banget. Oke lah, kita nggak usah pakai banget ya, nggak usah bilang banget, baik lah ya. Intinya mereka itu bisa merasakan kebaikan dan ketulusan kalian, cinta kalian gitu. Ini sih cinta universal ya kalau aku lihat di sini, Ace of Cups di sini ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, barusan terlintas di kepala aku. Kalian itu tipikal orang yang sebenarnya walaupun terlihat kayaknya kuat banget ya seperti ini, tapi kalian orang yang sebenarnya care, peduli sama hal-hal kecil ya. Kalian bisa peduli sama orang lain,
mudah tersentuh sebenarnya gitu loh. Peduli sama orang yang situasinya sulit ya kayak gitu, atau orang yang sedang menghadapi situasi yang sulit lah ya gitu. Kalian itu sebenarnya care dan peduli gitu loh orangnya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kartu ini, kalian tidak terlihat sebagai orang yang oportunis gitu loh. Kalau kalian dipercaya gitu ya, atau kalian mungkin posisinya sedang kuat gitu ya, kalian bukan orang yang oportunis juga, yang hanya. Tapi kalau kalian di sini mau susah atau kuat, kalian bukan orang yang oportunis. Sorry, kok jadi susah dan kuat ya? Maksudnya gini, kalau kuat kalian mungkin karakternya memang kuat ya, tapi apa ya? Mau situasi hidup kalian sedang di bawah atau di atas ya, kalian itu aku lihat di sini bukan orang yang oportunis. Mereka juga melihat seperti itu. Mereka melihat ketulusan kalian gitu ya. Sorry. Kemudian di sini aku melihatnya kalian orang yang ya ini tidak mudah menyerah. Itu di mata mereka ya. Tidak mudah menyerah walaupun proses kalian itu lama gitu loh. Maksudnya gini, ada orang yang melejitnya cepat, ada orang yang nggak secepat itu gitu ya. Proses orang beda-beda, situasi orang beda-beda, jalan orang beda-beda gitu loh. Ya, tapi di sini kalaupun hasil itu belum sesuai dengan harapan kalian, kalian orang yang tekun gitu loh. Tetap berjalan di situ dan gak mudah menyerah gitu, selalu mencari jalan. Karena memang karakter kalian yang pekerja keras, yang suka berusaha seperti itu ya. Di sini bahkan ada 2 kartu The Justice loh ya. Justice, 2 kartu justice ya. Jadi betapa kalian itu orang yang berusaha fair sih kalau aku lihat di sini. Berusaha fair gitu ya. Jadi kalau melihat kalian lebih dekat, kalian itu orang yang ya itu tadi berusaha fair dan orang yang apa ya? Itu tadi sih kalau aku bilang care dan punya ketulusan gitu loh. Orang yang peduli gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau aku lihat di sini kalian itu di mata mereka ya, mereka melihat kalian orang yang menarik banget. Kalian itu punya banyak hal dalam diri kalian. Ini nggak berbicara materi gitu ya. Kenapa? Karena di bawah kartu ini, kartu yang bawah ini itu mengatakan hal yang berbeda di awal gitu loh. Kalau aku melihat di sini ada The Empress gitu ya. Mereka itu memandang kalian orang yang punya banyak hal dalam diri kalian gitu loh. Bukan kalian punya materi banyak, nggak harus sih. Tetapi orang yang kayak kalian bisa merealisasikan hal itu di hidup kalian gitu loh. Bisa mencapai itu pada akhirnya bisa seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Mereka melihat kalian smart gitu ya, kemudian menarik ya. Menarik bukan cuma fisik tapi pembawaan kalian. Mungkin pembawaan kalian juga mempengaruhi keseluruhan dari kalian, tampak sangat menarik, bisa jadi kayak gitulah ya. Kemudian kalian orang yang kayaknya mereka melihat kalian tuh punya skill gitu loh. Kalian tuh punya karakter-karakter pilihan gitu ya. Apa ya? Intinya mereka tuh melihat banyak nilai dalam diri kalian di kartu The Empress itu gitu. Jadi bukan orang yang cuman kelihatan dari fisiknya menarik aja, tapi kalian itu lebih berbobot lagi gitu loh. Di dalam diri kalian tuh banyak nilai-nilai positif gitu. Dan yang kayak begini di mata mereka kalian itu apa ya? Memang bukan orang yang apa ya? Gimana ya? Bukan orang yang terlahir untuk biasa-biasa aja gitu loh. Mereka melihat kalian itu memang akan mengambil posisi sendiri gitu loh dengan kartu itu gitu loh. Mereka melihat kalian itu memang akan apa ya, akan naik jauh di atas gitu loh. Mereka melihat potensi dalam diri kalian soalnya di kartu The Empress itu. Potensi untuk sukses, potensi untuk berada di atas. Pokoknya kalian orang yang potensial gitu kalau aku lihat di situ dari sudut pandang mereka ya. Kemudian kalian orang yang bersemangat, tadi aku udah bilang walaupun situasi kalian di bawah, walaupun awalnya kalian kelihatan kayak apa ya? Ya, di sini ada page ya. Walaupun di awal mungkin kalian tampak kayak bukan orang yang sorry. Gini, walaupun di awal orang belum melihat potensi kalian gitu loh. Kan beda ya. Di sini The Empress, di sini Page of Wands gitu ya.
Kalau the Empress, kalau kalian hadir sudah menjadi the Empress ya, atau orang melihat kalian saat the Empress, orang udah bisa melihat nilai kalian gitu. Tapi kalau Page of Wands ini adalah masa orang atau sebagian orang itu belum melihat kalian gitu loh. Kalian belum memperlihatkan potensi kalian gitu loh. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kalian gitu. Orang yang kayak gitu adalah orang yang punya analisanya menurut aku sih cukup dalam ya. Jadi orang yang intuitif, analitik, ya bahasanya gitu banget sih. Pokoknya kalau masih di Page of Wands ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, oh orang ini punya potensi ini gitu loh. Ngerti nggak sih? Misalkan ya, gini, artis ya, apa ya, selebriti gitu lah ya. Selebriti kalau udah jadi selebriti papan atas, semua orang bisa melihat nilai dia dong ya. Tetapi saat dia ditemukan oleh produser misalkan ya, tidak semua orang bisa melihat dia itu bisa menjadi bintang gitu loh. Ya, orang yang bisa melihat dia, oh ini orang punya potensi nih gitu, tinggal tinggal diatur lah ya gimana nanti buat diorbitkan. Nah, orang yang bisa melihat itu, orang yang tadi aku bilang intuitif, mereka melihatnya itu jeli gitu loh. Seperti itu gitu. Nah, ini saat kalian belum, ini tuh gambarannya adalah orang yang masih di bawah dan berusaha gitu loh. Jadi kalian udah terlihat semangatnya di sini, Page of Wands gitu ya. Kalian kayak pantang menyerah gitu loh orangnya. Jadi suka belajar. Jadi oke, gue masih ada di sini dan gue sangat tertarik untuk belajar. Kayak gitu tipikalnya ya. Suka tantangan. Kalau aku lihat di sini yang kalian pilih adalah Joker dan di sini ada The Fool juga gitu ya. Suka tantangan. Oke. Nah, di sini aku melihat kalian tampak passionate sebenarnya. Kalau ini soal romance, orang ini tuh melihat kalian itu seksi sebenarnya ya. Kalian itu menarik. Di sini ada Queen of Wands, kita nggak berbicara gender, dan di sini ada The Devil gitu ya. Sebenarnya mereka melihat kalian apa ya, seksi, menarik, mempesona, hot gitu ya, menarik banget lah dalam hal seksual juga gitu ya. Seperti itu. Mereka bisa melihat itu gitu. Bukan mereka aja, tapi kayaknya banyak orang yang memang melihat kalian seperti itu sih. Kalau kartu kalian kayak gini, itu yang melihat bukan mereka aja, tapi kayaknya banyak orang gitu loh ya. Jadi ya di mata mereka kalian menarik dan seksi ya. Menarik dan seksi ya. Pokoknya ada seksinya gitu loh di sini ya. Seksi itu bukan dari fisik aja atau pakaian, tapi mungkin pemikiran kalian, pembawaan kalian, mungkin ya. Terus power kalian. Power itu bukan, oh dia punya link ini dan dia powerful. Enggak kayak gitu. Tapi power yang ada dalam diri kalian itu terpancar, itu kelihatan seksi, sepertinya begitu. Nah, kartu yang di bawah ini menjelaskan hal lain, menjelaskan mungkin masa-masa kalian sebelumnya kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu. Di sini ada the Death, ada the Hangman. Nah, aku melihatnya mereka mungkin orang yang tahu masa lalu kalian gitu ya. Di sini aku melihat pandangan mereka itu gini. Kalian itu orang yang dulunya berada di situasi yang gak mudah gitu loh. Tetapi kalian bisa merubah keadaan itu. Kalian sudah melalui masa sulit yang panjang. Tapi kalian orang yang gak kenal menyerah seperti karakter yang ada di atas itu udah kelihatan gitu loh. Dan pada akhirnya di sini posisi kalian. Nah, aku melihat mereka melihat kalian orang yang sangat stabil ya. Kemudian orang yang mapan bukan hanya pemikiran, materi, bukan hanya materi tapi pemikiran ya. Pokoknya mapan dalam banyak hal gitu ya. Kalian orang yang kuat. Jadi orang kayak gini itu tidak mudah merasa dilematis sebenarnya ya. Karena mereka sudah merasa kuat. Jadi kenapa mereka harus mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaannya, prinsipnya, passionnya gitu ya. Seperti itu ya. Ini ada Five of Pentacles. Jadi ya situasi kalian dulu kayaknya susah gitu loh. Dan mereka mengagumi itu gitu.
Seperti itu sih kalau aku lihat ya. Aku melihat di sini ya, mereka memandang kalian itu orang yang bisa mengendalikan diri kalian dan mengendalikan keadaan. Walaupun kalian sempat gimana ya, semua orang itu pernah lah pernah lah berada di masa yang tough ya, susah gitu ya, sulit, apapun masalah mereka. Tiap orang punya masalah gitu ya. Bukan berarti dia stabil terus dan tidak pernah bingung, tidak pernah sedih dan tidak pernah gimana ya, tidak pernah merasa merasa kesulitan gitu, nggak juga. Pasti semua orang juga adalah masa kesulitannya gitu ya. Nah, di kartu Eight of Swords di sini aku melihat, iya kalian juga pernah merasakan itu gitu loh. Mereka tahu, mereka melihat itu. Mereka melihat kalian di pandangan mereka, kalian pernah merasakan masa kayaknya sulit banget gitu loh. Dan aduh, kayaknya maju mundur itu merasa selalu salah gitu loh. Selalu ada resiko jelas. Mau maju, mundur, semua ada resikonya. Tiap langkah itu punya resiko. Kalian mungkin pernah berada di masa yang super serba salah gitu loh, serba sulit gitu loh. Bukan cuma sulit tapi serba salah juga gitu loh. Bukan berarti kalian itu bisa langsung membebaskan diri dari situ gitu loh. Semua kan butuh proses gitu. Tetapi kalian bisa mengambil kendali gitu loh. Pada akhirnya kalian bisa kuat keluar dari situ gitu loh. Ya gitulah ya, intinya kayak di laut gitu ya, sama kayak hidup gitu ya. Badai itu pasti ada gitu ya. Bukan berarti orang nggak ada badainya sama sekali, ada gitu ya. Cuman bagaimana akhirnya dia bisa kembali mengendalikan keadaan sebelumnya dan tidak membiarkan badai itu terus mengombang-ambingkan dia gitu mungkin. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di sini mereka melihat kalian bisa melepaskan diri dari situasi itu. Kalian orang yang sangat kuat dan tangguh. Kalian bisa ya tadi melepaskan diri dari ini ya, dari segala kebingungan hidup kalian, dan kalian jadi orang yang sangat stabil sekali. Itu pandangan mereka soal kalian. Jadi bisa aku simpulkan mereka sangat mengagumi kalian di sini ya. Kalau ini soal romance, mereka benar-benar punya ketertarikan yang besar sama kalian gitu. Buat mereka kalian adalah ideal banget gitu loh, idealnya mereka gitu. Jadi mereka sih kalau aku lihat di sini ya bisa dibilang kayaknya sempurna banget ya. Di balik ketidaksempurnaan hidup, kalian tampak sempurna sebenarnya. Tapi ya nobody's perfect gitu loh. Kalian juga punya kekurangan gitu. Tapi di mata mereka kalian tuh punya banyak kelebihan. Dan ya kalian tuh gimana ya, kayak sesuatu yang kayaknya nggak pernah dipikirkan ada terus ada gitu loh. Kayak terlalu, sorry ya, ini gue nggak lebay gitu. Ini hanya membaca apa yang ada di sini gitu aja sih ya. Seperti itu. Jadi kayak mereka mungkin berpikir sosok kayak kalian itu mitos gitu loh. Tapi kalian ada nyata di dunia ini. Mereka menemui itu, mereka melihat itu. Jadi ya itu sebuah pujian sih sebenarnya. Oke, buat kalian grup 1 kira-kira itu adalah pandangan mereka tentang kalian ya. Kalian di mata mereka kira-kira seperti itu ya. Oke, itu aja. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye. Buat kalian yang memilih Eight of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Di sini ada Sagittarius ya, ada Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo. Kemudian ada Pisces, ada Gemini juga sih di sini ya. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini, orang ini sebenarnya ingin mendekati kalian, ingin bersama kalian, tapi ada konflik ya, konflik dalam dirinya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Mereka menyimpan perasaan yang besar. Bisa jadi mereka tidak mengungkapkan ini ya, dan memilih memperhatikan kalian aja gitu ya, sambil menyimpan perasaannya yang besar itu gitu. Jadi aku melihat rasa rasa sayang, rasa cinta yang besar sih di sini kalau aku lihat ya. Rasa suka ya, rasa suka pada kalian, kekaguman pada kalian. Pokoknya mereka punya perasaan yang besar sama kalian gitu ya. Dan menikmati aja melihat kalian gitu. Mungkin gimana ya, kalau aku lihat di sini mereka itu ingin memberi komitmen sama kalian, ingin mendekati kalian.
ingin memiliki sesuatu yang jelas gitu loh sama kalian. Di sini yaitu hubungan lah ya, komitmen itu tadi. Cuman entah ya, mungkin situasi mereka, situasi kalian yang mereka anggap itu sulit gitu. Karena aku melihat di sini mereka punya banyak perdebatan dalam dirinya gitu ya. Mungkin melihat keadaannya juga dari sudut pandang mereka sulit ya gitu. Aku melihatnya sih seperti itu gitu. Apakah kalian pernah punya hubungan terus kalian berpisah gitu kan, terus mereka terlalu punya sorry, terlalu tinggi atau besar pride-nya sehingga memilih untuk menyimpan perasaan itu gitu. Bisa jadi ya, karena ini general reading, tidak mungkin akan sesuai secara spesifik untuk situasi semua orang di luar sana, itu harus dipahami ya. Tapi salah satu contoh yang aku tangkap di sini itu sih, salah satu scene yang aku tangkap di sini ya. Sepertinya yang membuat mereka banyak konflik ya, yang menimbulkan banyak konflik di dalam diri mereka adalah karena pride dan ego kali ya. Jadi gimana sih, mau tapi gengsi gitu, kira-kira itu. Jadi ya itu sih yang memicu banyak konflik dalam diri mereka. Padahal perasaan mereka pada kalian itu meledak-ledak, itu yang kulihat di sini. Mereka merasa terkoneksi cukup kuat sama kalian gitu ya. Mereka merasa gimana ya? Kalau aku lihat di sini kayaknya ya saat ini energinya mereka terlihat sulit kalau mau move on dari kalian gitu. Jadi sekuat itu loh yang mereka rasakan terhadap kalian, koneksinya gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Lalu mereka tahu mereka harus berbicara sih, cuman mereka belum berani dan kayak memilih diam aja gitu, dan nggak tahu diamnya sampai kapan gitu. Gimana ya, ini seperti orang yang punya rencana tapi dia nggak tahu kapan dia mengeksekusi rencananya itu gitu, merealisasikan rencananya itu dia nggak tahu gitu. Jadi cuman sekedar punya cita-cita gitu aja sih. Karena aku melihatnya di sini energinya masih diam dan ini bisa lama waktunya gitu. Jadi kalau kalian menunggu orang ini ya, kalau kalian mau menunggu orang ini, ya semua terserah sama kalian sih. Cuman ini kayak gimana ya? Terlihat mereka masih terikat sama kalian, tapi terlihat kedatangannya itu belum pasti gitu loh. Maksudnya belum pasti kapan gitu. Dan kalaupun masalah waktu, ini bisa lama, bisa lama. Karena ini ya waktu itu bisa maju dan mundur ya. Cuman kalau melihat situasinya seperti ini, wah, energinya seperti ini bisa entah kapan gitu ya. Lamanya itu nggak bisa dipastikan ya. Ini tergantung orangnya juga. Tapi kayaknya orang ini masih harus apa ya? Mungkin menata dirinya ya, menata pikirannya, pandangannya. Kemudian mereka ini bisa jadi butuh stimulus ya. Jadi harus ada sesuatu dulu untuk menggerakkan mereka berbicara atau melangkah gitu. Jadi ya, kalau dari energi kelihatannya memang apa ya? Memang kayak belum selesai gitu. Cuman kalau dari aksi terlihat kayak nggak pasti gitu ya. Seperti itulah. Jadi kalau mau menunggu ya, kalau aku sih kalian fokus sama diri kalian dan tujuan kalian aja. Kalau memang ada yang oke gitu kan, ya kenapa tidak gitu. Aku sih tidak menyarankan menunggu ya, tapi semua terserah sama kalian. Karena ini kayak menunggu ketidakpastian gitu. Untuk menggerakkan orang ini, kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi sih ya, semua terserah sama kalian. Energi itu juga dinamis ya, ini yang terbaca saat ini. Kedepannya bisa saja berubah sih ya. Cuman kalaupun dia tidak berbuat apa-apa, itu bukan berarti dia selesai sama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi kayak masih mengamati sih sebenarnya gitu. Masih merasa terhubung gitu ya. Rasa cintanya itu aku lihat di sini, sorry. Ada energi Gemini ya, Gemini Sun Moon Rising Venus. Di sini aku melihat rasa cintanya itu
sebesar itu, mereka merasa sulit mengendalikan perasaan itu, dan mereka juga sulit untuk menggerakkan badan mereka dan lidah mereka gitu. Jadi ini kayak lagu cinta ini membunuh mereka, kira-kira seperti itu gitu ya. Kayak mereka merasakan sakit cinta dan sakit di waktu yang bersamaan gitu. Oke, kita kembali lagi. Sorry, karena apa ya? Karena bacaan itu yang langsung muncul, jadi aku katakan saja gitu ya. Kalau aku lihat di sini, mereka memandang kalian itu sosok yang cukup stabil sebenarnya ya. Kalian itu punya energi yang menenangkan gitu. Kalian orang yang bisa jadi kayak bikin nyaman gitu ya. Sepertinya mereka merasakan kenyamanan sama kalian. Mereka merasa punya spiritual connection sama kalian gitu. Nyaman itu penting loh. Itu yang mereka rasakan di sini kalau aku lihat ya. Aku sih melihatnya di sini mereka ya bisa jadi memandang kalian itu adalah orang yang baik ya, jelas baik, mungkin spiritual juga gitu ya. Seperti itu. Mereka merasa kalian itu adalah hadiah sih. Itu yang kulihat di sini. Dan mungkin mereka melihat kalian itu orang yang ya stabil, cuman ada sisi ambisiusnya gitu. Stabil maksudnya gimana ya? Kalian bisa menjaga hidup kalian itu relatif stabil, tapi kan namanya hidup memang ada aja gitu loh ya, tantangan gitu. Orang yang relatif stabil juga belum tentu nggak ada bete-nya sama sekali sih sebenarnya. Ada lah ya bete-nya, kesalnya itu ada gitu. Cuman maksudnya setidaknya mereka melihat kalian itu cukup stabil ya secara emosional, orang yang mandiri juga. Ya mandiri di sini kalian itu bisa memenuhi urusan dan menyelesaikan urusan kalian, kebutuhan kalian itu bisa gitu. Jadi kalian orang yang mandiri di situ. Terus ya kalian itu sepertinya orang yang tadi aku bilang cukup ambisius gitu ya, terutama dalam hal karir, pencapaian karir gitu. Mungkin orang yang kayaknya rencana hidupnya itu cukup banyak gitu ya. Gini, orang bisa punya rencana hidup banyak, bisa punya rencana yang tertata, tapi keadaan itu belum tentu sesuai dengan rencananya gitu loh, atau tertata sesuai dengan rencananya gitu. Cuman at least mereka melihat kalian itu orang yang cukup ambisius dalam hal itu gitu ya. Pencapaian hidup yang seperti aku sebutkan tadi, cenderung di pekerjaan atau karir sih ya. Karir atau pendidikan gitu ya, dan rencananya tuh bisa panjang gitu. Gitulah ya. Ya kira-kira ambisius gitulah, ada sisi itunya ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, kalian itu mengajarkan mereka pelajaran hidup yang penting banget, dan kalian itu adalah orang yang bisa membuat mereka berubah cukup banyak ya, berubah ke arah yang lebih baik gitu, dari pemikiran ya. Dalam hal pemikiran kalian bisa maksudnya kehadiran kalian itu bisa membuat mereka berubah gitu loh. Maksudnya ya nggak tiba-tiba kalian muncul terus mereka berubah, nggak gitu sih. Kalau aku lihat mungkin saja apa yang terjadi di antara kalian dan koneksi yang kuat yang mereka rasakan, dan kekaguman yang mereka merasakan juga terhadap kalian gitu ya. Ya itu semua mempengaruhi lah ya. Jadi kalian itu bisa menggerakkan mereka untuk berubah. Mulai dari pikiran. Mungkin perpisahan ini bisa membawa perubahan buat mereka gitu loh. Jadi mereka belajar banyak kayaknya dari kalian ini. Dari hal-hal yang rasanya nggak enak, tapi itu membuka pikiran mereka gitu ya. Itu yang kulihat di sini untuk grup
2. Kira-kira seperti itu. Ya, intinya kalian menarik di mata mereka. Oke, grup 2 aku coba buka kartu lagi gitu ya. Di sini aku melihat ada Aries, ada Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Energi Gemini cukup kuat sih memang kalau aku lihat di sini ya. Grup 2 seperti yang aku bilang tadi, kalian orang yang ambisius di mata mereka ya. Punya harapan yang banyak, ekspektasi yang cukup tinggi gitu loh ya. Kalian orang yang pekerja keras. Orang yang selalu mencari jalan, bisa jadi itu sih kalau aku lihat ya. Tapi kalian orang yang punya keinginan dan berusaha merealisasikan itu. Ya itu yang aku bilang tadi, ambisius gitu. Oke, ya seperti yang aku bilang juga, kalian orang yang menarik kan. Di situ ada Queen of Wands, ada Queen of Pentacles, tapi ini tidak berbicara gender ya. Seperti itu. Mungkin yang menarik itu adalah karakter kalian juga ya, bukan soal fisik aja gitu ya. Kalian juga kelihatannya orang yang tidak mudah menyerah ya. Terus kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian akan kejar itu sampai mungkin di mata mereka gini, kalian jadi kurang memperhatikan kondisi kalian, kesehatan kalian, bahwa kalian perlu istirahat, perlu relax gitu ya. Ya gitulah ya, maksudnya bukan sekedar mengejar ambisi kalian kayaknya harus istirahat lah, intinya di mata mereka seperti itu. Dan mereka melihat kalian terlalu banyak bekerja, terlalu mengejar ya, terlalu berambisi sampai mungkin capek pun, atau gimana ya, walaupun capek atau kondisi kalian misalkan menurun gitu ya, kalian kayak masih fokus aja gitu loh sama ambisi kalian itu. Jadi kalian kurang memperhatikan kondisi kalian secara fisik ya, hanya fokus sama ambisi kalian aja. Dan buat mereka itu nggak baik gitu loh, buat buat mereka itu nggak baik gitu. Buat mereka ya, kira-kira gini lah ya, kamu itu boleh sih punya ambisi, punya cita-cita, tapi kamu juga harus memikirkan diri kamu lah ya. Jangan terus-terusan seakan-akan kamu gak menikmati hidup gitu. Padahal kan cara orang menikmati itu, cara orang menikmati hidup itu beda-beda gitu loh. Mungkin kalian menikmati yang seperti itu gitu loh. Cuman mereka itu mungkin sayang sama kalian, merasa kalian itu terlalu bekerja keras gitu loh. Jadi relax gitu loh ya. Kira-kira itu yang mau mereka sampaikan gitu. Jadi kamu tuh harus istirahat, have fun gitu ya. Jangan cuman mengejar terus gitu loh. Kayak gitulah kira-kira ya. Terus gini, kalian itu ya tadi aku udah bilang pekerja keras dan selalu mencari jalan gitu ya. Kayaknya iya sih, mereka melihat kalian itu banyak hal yang ingin diraih gitu loh ya, dan terlalu passionate gitu. Ya itu menarik sih, cuman mereka ingin kalian itu care juga sama diri kalian gitu loh. Memikirkan fisik kalian, kesehatan kalian gitu ya. Waktu untuk kalian istirahat, me time kayak gitu. Kalian itu selalu tertarik kerja ya di sini kayaknya. Di mata mereka kalian itu menikmati gitu loh pekerjaan kalian, passionate banget ya. Jadi ya kelihatan pekerja keras seperti yang aku bilang tadi. Kalian bisa mengendalikan diri untuk terus jujur gitu loh. Ya, gitulah intinya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi godaan di luar itu banyak. Ya, di dalam diri kita ada desire. Nah, antara apa yang terlihat ya, godaan di luar sama desire yang ada di dalam itu kalau ketemu bisa saja kan, apapun bisa terjadi gitu. Ya kan? Namanya juga manusia gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kalian itu orang yang di mata mereka ya, kalian itu orang yang jujur gitu loh ya. Jadi meskipun banyak godaan, meskipun sifat dasar manusia itu ya adalah desire di dalam dirinya juga gitu, keinginan lah ya, adalah nafsu itu gitu. Tapi mereka itu melihat kalian orang yang berdedikasi lah intinya gitu. Kalian bisa
menekan hal itu dan tidak mudah tergoda gitu ya, kira-kira itu. Jadi kalaupun kalian punya ambisi, kalian ambisius, kalian itu tetap memilih jalan yang fair. Itulah kira-kira ya. Integritasnya kelihatan, oke? Oke, itu aku cukupkan sekian ya. Good luck buat kalian, semoga membantu. Oke, bye. Hai, grup 3 buat kalian yang memilih Six of Cups di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Kuat banget itu Aries ya di sini. Di sini energi Aries itu kuat banget. Entah kalian Aries atau kalian dealing ya, berurusan dengan Aries, Sun, Moon, Rising. Tapi ini bisa jadi sun sign-nya sih ya. Oke, jadi kuat sekali energi Aries di sini, oke? Dan orang ini sedang merindukan kalian. Ingin rekonsiliasi. Yang kalian pilih Six of Cups ya, by the way, gitu. Ya lumayan major arkananya tuh dari Aries semua, the Tower, the Magician, the Emperor gitu ya. Oke, aku akan sebutkan ya. Selain Aries ada Aquarius, ada Leo juga di sini. Scorpio, Taurus ya. Oke. Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, grup 3 ya yang memilih Six of Cups. Aku melihatnya orang ini sebenarnya passionate sama kalian ya. Kalian itu terlihat di mata mereka, ini dari sudut pandang aku, kalian terlihat menarik dari gairah gitu loh. Gimana ya? Kalian mungkin orang yang bersemangat gitu ya. Orang yang cukup ekspresif itu bisa jadi. Tapi energi dalam diri kalian itu terpancar gitu loh. Orang itu bisa merasakan gairah kalian, bisa merasakan semangat kalian gitu loh, passion kalian orangnya passionate gitu. Dan ya itu di mata mereka seperti itu gitu ya. Kemudian tadi aku udah bilang mereka merindukan kalian itu menarik ya secara fisik. Terus mungkin aura bisa jadi ya. Intinya sih gini ya, fisik itu relatif, tapi di mata mereka kalian itu menarik. Udah itu yang kulihat di sini. Mungkin mereka juga melihat seksi itu bukan dari fisik aja, tapi dari apa yang kalian pancarkan gitu, bisa jadi dari kepribadian kalian, dari sosok kalian gitu ya, menarik, seksi itu yang kulihat di sini. Mereka juga sebenarnya selain melihat kalian orang yang cukup passionate dalam ya mungkin dalam banyak hal gitu ya, mereka sendiri juga passionate sih sebenarnya sama kalian gitu. Mereka itu kelihatan bergairah juga sama kalian gitu ya. Terus di mata mereka kalian ini orang yang cukup ambisius ya, lagi-lagi ambisius ya. Dan gini ya, cuman kalian itu punya sisi impulsif kalau aku lihat di sini ya. Jadi mungkin saja di mata mereka karena kalian terlalu bersemangat, sebenarnya bersemangat itu nggak ada masalah. Yang penting jangan impulsif atau jangan terlalu sering impulsif gitu ya. Nah, mereka melihat kalian itu yaitu punya sisi impulsif, jadi terkadang hanya mengandalkan desire kalian, semangat kalian, terus jadi terkesan gegabah gitu. Oke, nah karena rindu bisa jadi mereka ini rindu ya, merindukan kalian, dan aku melihat juga dia rindu dalam hal fisik loh, maksudnya kontak fisik gitu ya. Jadi apa ya, gimana ya, aku mau ngomong di sini sih mereka bergairah gitu loh, passionate gitu, dan passionate sama kalian ya. Jadi itu yang membuat mereka nggak fokus gitu bisa jadi, dan mungkin sulit tidur juga gitu ya. Mereka sedang mencari cara atau jalan gimana ya kira-kira kalau gue balik sama dia gitu. Jadi gimana ya, kalau aku lihat di sini sih sedang apa ya cari cara gitu loh. Padahal kalau cara sih tinggal balik aja gitu ya. Cuman cara di sini tuh macam-macam. Apakah dengan
apa ya, kayak seakan-akan nggak sengaja ngechat gitu ya, atau cuma sekedar tanya kabar gitu atau komen untuk membuka komunikasi atau mencairkan suasana gitu ya. Aku sih melihatnya di sini mereka sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja karena rasa rindu itu ya, keterpurukan itu. Mereka super anxiety kalau aku lihat di sini karena banyak konflik dalam batinnya. Gimana ya? Konflik untuk melangkah itu gimana gitu ya? Untuk memutuskan melangkah itu ya itu aja udah banyak konflik gitu loh dalam dirinya gitu kan. Terus harus menahan rasa rindunya, terus passionnya terhadap kalian atau gairahnya sama kalian. Jadi ya mereka kayak harus dealing dengan itu semua gitu. Dan ya itu jadi ya itu bisa jadi alasan mereka tidak fokus dalam pekerjaannya, hidupnya gitu. Lelah juga ya kalau seperti itu gitu. Mereka merasa mereka harus menyelesaikan masalahnya dulu gitu kalau aku lihat di sini. Iya, banyak hal, banyak PR, banyak pekerjaan dalam dirinya yang harus dia selesaikan. Banyak masalah dalam dirinya yang harus dia bereskan dulu, sepertinya gitu ya. Sebelum dia atau mereka ini datang pada kalian dan rekonsiliasi gitu. Mungkin ini ada masalah dengan kehidupan pribadinya gitu, bisa jadi pemikirannya, sesuatu dalam dirinya lah ya yang agak mengganggu gitu. Apa ya, mungkin ini kali masalah proses diri aja kali ya. Atau mungkin gini, ini ya bisa macam-macam ya, ini juga general reading ya, bisa juga satu orang itu masalahnya nggak cuma satu itu aja gitu ya. Bisa tadi yang aku sebutkan, bisa juga ini adalah hal-hal yang biasanya memicu konflik di antara kalian. Jadi kayak dia harus menyelesaikan itu dulu, dia harus menata itu dulu, fixnya gimana sebelum dia berusaha rekonsiliasi sama kalian, sebelum dia menawarkan rekonsiliasi itu gitu. Oke, nah di mata mereka kalian itu mempesona ya, sama aja menarik, mempesona gitu, seksi gitu kan. Terus kayak bintang gitu loh. Ya itu kira-kira yang aku lihat di sini. Jadi apa ya? Walaupun ya gimana ya, walaupun mereka itu mungkin orang yang pernah punya hubungan sama kalian atau pernah dekat sama kalian atau teman kalian gitu ya, statusnya gitu saat ini gitu ya, tapi mereka melihat kalian itu ya kayak idola gitu. Padahal ya orang dekat aja gitu lah ya, maksudnya orang dekat itu gini, bukan benar-benar antara idola dan penggemar gitu loh ya, tapi ya sebenarnya biasa aja gitu kan. Dia itu bisa dibilang teman kalian, dia atau mereka lah ya. Dan kalian pernah berkomunikasi, pernah dekat mungkin. Cuman mereka itu mengagumi kalian gitu. Jadi terkesannya kayak bintang gitu loh. Apalagi di saat kalian tidak bersama gitu ya. Dan mereka melihat dari tempatnya gitu. Mereka melihat kalian itu ya semenarik itu, semempesona itu gitu. Memang kayak gitu sih, kalau lagi jauh itu tampaknya seperti itu gitu. Jadi kayak mereka mengidolakan kalian kayak gitu. Ini idola itu macam-macam ya, maksudnya gini. Oh, mengidolakan karena misalkan kayak selebriti lah ya. Mengidolakan karena apakah kemampuan aktingnya, nyanyinya gitu kan. Personalitinya, orangnya aja gitulah ya, bisa mengidolakan itu gitu. Tapi ada juga yang mengidolakan fisik gitu, ada juga kan, misalkan umumnya cowok nih, umumnya pria, terus dia punya idola, entah model atau selebriti wanita gitu ya. Ini umumnya pria gitu ya. Mereka mengidolakan, itu kan lebih ke fisik gitu. Bukan berarti semua pria kalau mengidolakan berarti fisik aja, enggak. Cuman
itu tadi idola macem-macem gitu. Ini kayak ini bisa pria bisa wanita sih. Cuman aku contohkan tadi yang pria ya, kayak pria yang mengidolakan model seksi kayak gitu loh, atau selebriti yang emang kelihatannya seksi gitu. Walaupun dia nggak harus bintang porno gitu sih, maksudnya nggak harus kayak gitu. Cuman ya dia melihatnya seksi dan dia mengidolakan, suka dia liatin kayak gitu. Tapi ya memang dia mengidolakan di fisik gitu, bukan mungkin mungkin berbeda dari idolanya yang lain yang mungkin penyanyi atau grup band kayak gitu atau um, atlet ya gitulah intinya ya. Jadi ini lebih kayak idola dalam hal fisik gitu itu yang aku lihat di sini. Oke, nah itu ya kira-kira sepertinya sudah cukup. Jadi orang ini merindukan kalian sih gitu. Ya hot, seksi gitulah ya, itu energi yang terlihat di sini. Kayaknya kalian banyak yang ngefans nih, jangan-jangan. Terus aku melihatnya di sini, ya mereka apa ya? Mereka sih memandang kalian itu pasangan ideal ya, secara fisik iya gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Yang pasti mereka rindu sama kalian dan mereka sedang tidak baik-baik saja gitu loh, karena kerinduannya itu, karena perasaannya itu ya. Ya, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 3.